Ini adalah perluasan darat dengan memanfaatkan area di perairan atau pesisir pantai atau juga di kawasan rawa. Tujuannya menahan pasang surut air laut jadi kawasan hunian atau bisnis, perbaikan lahan tak terpakai dan juga menambah ruang pembangunan. Kalau kita lihat ini adalah bagaimana tujuan-tujuan dari reklamasi. Dan memang ketika kemudian reklamasi ini digulirkan selalu muncul pro dan kontra yang bergulir di masyarakat. Kemudian kalau kita lihat sejumlah kasus reklamasi yang kontroversial di tanah air ini diantaranya pada tahun 95. Di sana ada reklamasi hutan bakau kapuk yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun pemukiman mewah dan kawasan industri. Ini kemudian kalau kita lihat proyek ini mengganggu sistem PLTU di Muara Karang. Kemudian di Desember 2012 saat itu reklamasi Teluk Palu dan Manado tujuannya adalah membangun sarana wisata. Proyek ini juga menuai masalah karena lokasinya cacat hukum. Tapi tak sampai di situ, yang masih berlangsung mulai Agustus 2013 lalu adalah reklamasi Teluk Benoa di Bali. Tujuannya hendak membangun pulau baru sebagai kawasan wisata terpadu. Dan kalau kita lihat masyarakat Bali ini memang menolak keras rencana ini. Dan di Oktober 2013, ini masih Bali, kita ganti slide-nya. Reklamasi Muara Sungai Talo di Makassar. Proyek ini hendak membangun kawasan energi dan bahan bakar terpadu. Ini menuai protes karena masuk kawasan lindung penyanggah kota Makassar. Dan masih terus bergulir selanjutnya, ini yang saat ini tengah jadi pembahasan khususnya di Jakarta. Ini adalah reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek ini hendak membersihkan pencemaran termasuk menunjang ketahanan pangan akibat keterbatasan lahan. Namun ini ditolak nelayan tradisional karena dianggap kehilangan haknya mereka. Di sejumlah negara, saudara, reklamasi juga jadi pilihan perluasan pembangunan, tak hanya di Indonesia. Kalau kita lihat di Palm Island, di Dubai misalnya, ini kalau kita lihat seperti ini gambarannya, ini kira-kira pembangunannya sekitar sejak 2011, ada hotel, ada villa, ada apartemen, ada restoran, kafe, dan juga ada monorail di sana. Tujuannya untuk pariwisata di Dubai. Tapi kalau kita lihat tak hanya di Dubai, kita lihat selanjutnya di Bandara Haneda, Jepang. Ini selesai dibangun tahun 2010, ada landasan pacu pesawat, restoran, jalur kereta penghubung. Tujuannya untuk memperluas bandara. Tapi kalau kita lihat di Jurong, Singapura, negeri tetangga kita, dari reklamasi pemerintah setempat ini selesai membangun kawasan bisnis minyak dunia. Dan yang terakhir, kita akan tampilkan ini di Hong Kong dan Korea Selatan. Dari reklamasi untuk sektor bisnis, lahirlah Bandara Internasional dan Disneyland Resort, termasuk sejumlah kawasan hunian yang membentuk kota baru. Sementara di Korea Selatan, reklamasi ini ditujukan untuk menambah area hunian dan juga bendungan. Tujuannya, penyediaan air baku untuk warga. Tapi bagaimana dengan di ibu kota Jakarta? Usulan reklamasi pesisir Jakarta Utara ternyata sudah dimulai pada tahun 95. Kepada Presiden Soeharto saat itu, reklamasi diusulkan seluas 2.700 hektar. Kemudian pada tahun 2012, Presiden SBY pun sempat menerbitkan Perpres nomor 122 2012 reklamasi wilayah pesisir dan pulau kecil Teluk Jakarta. Kemudian kita lihat di 2014 Pemprov DKI mengukuhkan rencana reklamasi, tapi dianggap Kementerian Kelautan Perikanan melanggar kewenangan perizinan. Dan kemudian terakhir pada 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji penghentian sementara reklamasi dan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik, bukan untuk hunian, garapan pengembang.